Nah, yang berikutnya adalah program nutrisi. Nah, ini biasanya semua orang itu pasti punya kendala-kendala tersendiri dan memang untuk memilih jenis makanan itu pasti banyak sekali kalau yang ngobrol ke saya pasti ini boleh apa enggak ya dok, ini boleh apa enggak gitu, banyak banyak tawaran-tawaran jadi maksudnya negosiasi untuk boleh makan ini atau boleh makan yang mana gitu ya. Nah, untuk pemilihan nutrisi yang saya berikan selama 1 bulan untuk Mbak Ika itu memang sudah diatur sesuai dengan basal metabolic rate yang dipunyai oleh Mbak Ika sendiri. Jadi di sini kita itu tidak memang menghitung kalori ya, karena kalori counting itu saat ini itu sudah tidak terlalu banyak atau tidak terlalu difokuskan. Yang penting itu adalah sebenarnya adalah komposisi dari nutrisinya. Karena kalau kita melihat tujuan untuk healthy, kita lebih mendominasikan makanan-makanan itu yang lebih healthy dulu. Jadi nutrition is priority. Ya, jadi kita lebih memfokuskan untuk nutrisi-nutrisi apa aja nih yang harus bisa masuk ke sehari-hari di makanan kita. Nah, di sini 30 hari itu saya membuat ini ya guidance dan memang awal-awal gimana Mbak? Awal-awal susah. Awal-awal pastinya susah. Ya, dan karena saya menjalani program itu sendiri dok. Jadi saya tuh kadang-kadang mikir, jadi kayak mikir untuk keluarga saya siapin apa, buat saya siapin apa, itu juga lumayan repot. Akhirnya kemarin juga ya saya melakukan nego ya dok ya. Jadi kayak misalkan salah satu contohnya adalah ketika saya harus makan nasi merah, kemudian minggu depannya ada nasi hitam gitu. Nah, nasi merahnya aja belum habis, jadi saya pikir udahlah saya makan nasi merah dulu, nasi merah habis baru saya coba nasi hitam. Jadi nego-nego yang seperti itu. Kemudian juga sayur gitu, ada beberapa sayur yang emang cuman saya yang makan, jadi programnya selama seminggu itu mohon maaf kalau sayurnya sama aja karena itu pokoknya ngabisin seminggu gitu. Dan itu juga rasanya mungkin yang ditemui oleh mereka-mereka yang mau mencoba untuk hidup sehat tapi punya kendala harus ganti-ganti menu, itu lumayan PR ya. Lumayan PR. Jadi isi saya ya seperti itu. Jadi kalau saya itu adalah tipe yang malas banget ganti-ganti, jadi udah gitu aja. Nanti kalau misalkan kurang apa, tambahin yang hijau, tambahin yang merah gitu. Intinya itu kayaknya dok, colorful ya dok. Yes. Ya, intinya sebenarnya sih memang kalau dalam satu plating itu karbohidratnya kita paling tidak kurang lebih sekitar 30%. Ya, itu untuk healthy. Untuk healthy, bukan untuk menurunkan berat badan. Jadi untuk healthy 30%, terus kemudian kind of karbohidratnya itu juga harus kita perhatikan. Jadi bukan jenis tipikal karbohidrat yang simple karbohidrat, tapi yang kompleks karbohidrat gitu. Terus dan juga lebih banyak kita masukkan contoh-contoh karbohidrat yang lebih banyak seratnya ya. Terus kemudian lebih rendah kadar glycemic indexnya. Itu yang paling utama dulu. Terus kemudian baru kita masuk lagi ke proteinnya tentunya yang good protein ya, dan juga kadarnya itu kurang lebih sekitar 40%, karena tubuh kita ini semua digerakkan oleh otot ya, otot rangka, otot polos ya. Jadi kalau asupan protein atau asam amino yang nanti masuk ke dalam tubuh kita untuk memberikan nutrisi pada otot-otot kita, nah itu kan harus maksimal gitu. Karena otot jantung kita kan juga jantung itu ada otot ya dok? Iya, itu otot jantung. Nah, justru perlunya adalah protein, bukan karbohidrat yang terlalu banyak gitu. Nah, di sini saya memberikan beberapa saran-saran protein yang harus dikonsumsi. Contohnya yang lebih banyak ikan ya, terus kemudian lebih banyak juga dari mushroom ya, terus kemudian dari protein yang nabati maupun yang dari hewani gitu.
sebisa mungkin kita juga tetap mengkonsumsi dari hewani juga, tetapi tidak sampai terlalu over ya. Karena di sini juga karena Mbak Ika adalah seorang breast cancer survivor, maka saya tidak terlalu menyarankan mengkonsumsi daging merah gitu. Dan kita lebih banyak mengkonsumsi daging putih ya, white meat. Dan setelah itu lemak. Nah, lemak yang dikonsumsi di sini juga cukup yang bernutrisi, yaitu yang ada VCO-nya ya. Mbak Ika udah konsumsi VCO, terus kemudian mengkonsumsi ada alpukat juga. Terus kemudian kita lebih mengutamakan mengkonsumsi good fat dari flaxseed, almond gitu ya. Dan makanya minum susu almond juga susu ya. Almond ya, kemarin juga di salah satu menu makanannya itu ada di, saya juga heran ya, kok dituangin susu almond tapi rasanya enak. Iya. Yang Sup di ikan. ikan Singapura. Ya, itu ada susu almondnya. Ada susu Kenapa kita menggunakan itu? Karena kita memilihkan benar-benar proper nutrition. Gitu. Nah, yang di antara nutrisi karbohidrat yang makronutrien tadi itu tidak lupa kita juga harus memberikan yang namanya probiotics. Gitu. Probiotics itu sangat penting karena probiotics itu adalah bakteri baik untuk menjalankan fungsi pencernaan di usus besar kita. Gitu. Makanya kenapa di konten-konten saya, terus kemudian di pola lifestyle yang kita lakukan, itu juga kita memperbaiki gut, memperbaiki pencernaan. Karena pencernaan itu adalah merupakan salah satu organ yang sangat penting untuk menyerap nutrisi yang tadi masuk. Kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi probiotics ataupun prebiotics, maka tubuh kita akan kesulitan untuk menyerap semua nutrisi dari makanan yang kita mau makan tadi. Apa bedanya dok? Nah, Pro jadi dengan pre. kalau yang probiotics itu adalah bakteri baiknya. Kalau prebiotics itu adalah sumber makanan yang dibutuhkan oleh bakteri. Oke, jadi kita Gitu. harus minum tuh dua-duanya. Jadi sebenarnya kita harus minum dua-duanya. Nah, di yang selalu saya sarankan itu tapi tetap harus minum lebih banyak probioticsnya dulu dibandingkan yang pre. Karena prebiotics itu bisa kita dapatkan dari makanan. Contohnya ya dari sayur-sayuran, dari fermentasi makanan, contohnya seperti kayak tempe, kimchi, miso, kefir. Nah, terus ya itu semua makanan yang kita bisa dikonsumsi untuk menghasilkan prebiotics untuk bakteri baik. Gitu. Ya, bakteri baiknya bisa kita dapatkan juga di kombucha. Nah, itu merupakan salah satu bakteri baik yang kita bisa dapatkan nilai nutrisinya karena ada vitamin B12-nya di situ. Dan juga ada antioksidannya. Contohnya ini. Enak banget rasanya. Rasanya seger banget ya. Rasanya seger ya, kan dokter bilang satu ini diminumnya 4 kali. Itu kalau saya nggak nahan bisa 1 glek loh dok. Rasanya kayak apa? Kayak brem. Ya, Ya. karena fermented. Oke. Semuanya kan karena fermented gitu. Nah, itu probiotics yang kita konsumsi. Nah, terus kemudian ada kemarin Mbak Ika kan sempat ngomong ya, suka ngemil. Waktu sebelumnya Aduh, ya. itu kayaknya kalau lagi nonton TV atau apa gitu ya, kalau mulutnya nggak ngunyah tuh kayaknya Kayak kurang nggak nendang sip ya. gitu. Nah, kenapa saya itu juga memikirkan orang itu sangat identik dengan ngemil ya. Padahal Kenyang. kenyang ya. Padahal kenyang. Padahal dari yang semua Yang dikonsumsi itu kemarin udah. itu udah cukup ya. Udah cukup ya. Iya. Nah, Tapi kita- selalu ada ruang rasanya dok. gitu ya. Nah, itu kita juga ingin supaya jangan sampai kita ngemilnya itu nggak sehat. Gitu. Jadi ada pilihan Jadi ya, ada dok? pilihan. Kita bisa kok pilih makanan-makanan yang lain, misalkan mungkin mengkonsumsi salad atau bisa mengkonsumsi minum susu almond atau mungkin mengkonsumsi minuman yang sifatnya hanya untuk menyegarkan tubuh aja gitu. Jadi bukan ngemil gitu loh. Karena sebenarnya itu hanya
reaksi neurotransmitter dalam tubuh kita, berarti kita itu kurang banyak serotoninnya. Jadi Apa itu serotonin? hormon serotonin. Jadi neurotransmitter yang ada di otak untuk memberi peringatan bahwa kita kenyang gitu. Nah, berarti kita harus memberikan tambahan nutrisi supaya biar bisa membantu mengurangi atau menimbulkan hormon serotonin tadi gitu, supaya kita lebih cepat kenyang. Ngomongin soal meal, Mbak Ika suka ngemil apa macam-macam pokoknya sebelum-sebelumnya? Chip, Chip, any ya? kind of chip. Oh, Pokoknya asin-asin. asin-asin. Berarti lebih seneng yang suka asin ya daripada yang manis. Iya, makanya nggak pernah sebenarnya stop dong. sebenarnya ya udah lumayan bagus sih, karena asin kan juga nggak meningkatkan ini ya. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak Nah, ya itu bahaya. pas saat nonton ya mungkin. Sebenarnya banyak sih snack-snack ya yang udah dikeluarkan di publik ya. Jadi kalau di market itu juga udah cukup banyak gitu. Nah, cuman saya tuh kepikir kemarin tuh bikin snack akhirnya. Jadi karena kok banyak banget ya yang suka ngemil, yang suka terus kemudian kalau misalkan kayak olahraga kayak running kayak saya kan memang suka banget habis olahraga tuh makannya Itu yang apa manis ya, gitu. dan juga untuk supaya biar lebih long lasting larinya gitu. Nah, jadi saya kepikir akhirnya bikin camilan juga kayak gini gitu. Nah ini power bar, ini saya bikin power bar ini tujuannya adalah supaya biar bisa kita nyemil tapi nyemilnya enak dan sehat. Enak dan gitu. sehat, itu yang penting. Rasanya gimana? Kemarin udah pernah coba kan? Iya, ya ampun, ini enak banget. Coklat. Dark Coklat. chocolate. Dark chocolate. Karena dark chocolate kenapa aku pakai dark chocolate? Itu dia antioksidannya kan tinggi dan juga meningkatkan endorfin. Itu penting. Kita tahu kan kalau endorfin itu bisa bikin happy ya, terus kemudian bisa bikin nyaman ya, dan terutama apalagi kalau dicampur dengan bahan-bahan yang lebih bernutrisi. Yaitu di sini banyak banget mixed, ada almond, ada flaxseed, ada seeds yang lain yang kita masukkan di sini, dan juga ada kurma, ada dates-nya. Iya, itu dia.